Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Prasetyo. Saya dosen tetap pada Departemen Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu portofolio kegiatan sertifikasi dosen pada tahun 2022. Riwayat pendidikan saya adalah lulusan S1 DKV dan S2 Teknik Elektro bidang studi jaringan cerdas multimedia dengan konsentrasi teknologi game. Mata kuliah yang saya ampu di DKV ITS adalah animasi dan game digital, DKV promosi, videografi, desain merchandise, dan DKV konseptual. Pada pemaparan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu animasi dan game digital. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang ditawarkan pada mahasiswa DKV di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah animasi dan game digital ini adalah mata kuliah pilihan, pendalaman dalam bidang keahlian animasi dan game digital, khususnya dalam menghasilkan sebuah karya terintegrasi antara animasi 3 dimensi pada sebuah konsep perancangan produk game digital. Karena merupakan mata kuliah pilihan pendalaman, maka bagi mahasiswa yang berminat dengan pengembangan animasi dan pemanfaatan game sebagai media komunikasi visual dapat mengambil mata kuliah ini sebagai jalur peminatan studinya ke depan. Berikut adalah outline dari mata kuliah animasi dan game digital di DKV ITS. Mengenai mata kuliah animasi dan game digital, kita mulai pembahasan dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu konsep, prinsip, metodologi desain, teknik aplikasi warna, komposisi atau nirmana, proses desain, fotografi, dan komputer grafis, metode dan teknik menggambar, dan grafika atau teknik pencetakan, dan pengetahuan faktual tentang perangkat lunak, perangkat keras, dan material baku desain. CPMK mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami teori, definisi, struktur, dan konsep dasar konten game digital. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengolah elemen visual dan animasi untuk game digital. Ketiga, mahasiswa mampu merancang animasi komputer untuk mendukung produksi prototipe permainan digital. Keempat, mahasiswa mampu melakukan produksi prototipe permainan digital untuk satu contoh kasus. Berikut adalah deskripsi kemampuan akhir sub CPMK dalam setiap minggunya. Minggu ke-1 dan minggu ke-2, mahasiswa mampu menjelaskan platform permainan digital. Minggu ke-3 dan minggu ke-4, mahasiswa mampu membuat skenario sederhana pada permainan digital. Minggu ke-5 dan minggu ke-6, mahasiswa mampu melakukan pemodelan lingkungan virtual permainan digital. Minggu ke-7 dan minggu ke-8, mahasiswa mampu membuat animasi karakter. Minggu ke-9 dan minggu ke-10, mahasiswa mengenal dasar program berorientasi objek untuk permainan. Minggu ke-11 dan minggu ke-12, mahasiswa mampu membuat simulasi desain permainan digital berbasis low fidelity. Minggu ke-13 dan minggu ke-14, mahasiswa mampu membuat produk simulasi permainan digital. Minggu ke-15 dan minggu ke-16, mahasiswa memahami alur produksi dan distribusi permainan digital. Metode belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran animasi dan game digital kurang lebih ada 3 metode pembelajaran, yaitu menggunakan Student Centered Learning atau SCL, Case Method, dan Team Based Project, selain tentunya metode ceramah. Sebagai contoh penerapan metode pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Di awal perkuliahan, pada 2 minggu pertama, di mana sesuai yang tercantum pada dalam RPS bahwa mahasiswa memahami berbagai platform permainan digital, maka penggunaan SCL yang diterapkan sebagai metode pembelajarannya. Contoh berikutnya pada pertemuan 3 dan 4, di mana mahasiswa mampu membuat skenario sederhana pada permainan digital. Maka penggunaan case method
relevan untuk digunakan sebagai metode pembelajarannya. Dan contoh berikutnya adalah setelah minggu ke-12, di mana mahasiswa mampu membuat simulasi permainan digital, maka metode pembelajaran team-based project dapat diaplikasikan. Untuk evaluasi atau penilaian, sesuai dengan yang ada di RPS mata kuliah animasi dan game digital, saya menggunakan 5 kali evaluasi, di mana evaluasi itu adalah tugas praktek berupa submisi atau unggahan hasil praktek, membuat skenario permainan, membuat desain lingkungan virtual, dan membuat desain karakter. Pada sesi evaluasi tengah semester, dilakukan presentasi, dan untuk evaluasi akhir semester, dilakukan demo aplikasi dan submisi aplikasi yang dilengkapi dengan laporan tertulis. Dalam pembelajaran, saya memaksimalkan fasilitas yang disediakan oleh ITS, yakni menggunakan laboratorium komputer untuk menunjang aktivitas belajar mahasiswa, juga penggunaan learning management system, dan akses untuk menggunakan atau mengunduh perangkat lunak yang dilanggan oleh ITS untuk mendukung pembelajaran mahasiswa di kelas animasi dan game digital, seperti penggunaan akses Microsoft OneDrive, Microsoft Teams, dan perangkat lunak lainnya. Untuk LMS, saya menggunakan fitur LMS internal yang disediakan oleh ITS, yakni melalui aplikasi My ITS Classroom. Penggunaan LMS ini sangat membantu kami dalam proses pembelajaran, karena selain pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara langsung di kelas atau di laboratorium, atau melalui tatap muka maya melalui Zoom atau Microsoft Teams, mahasiswa juga dapat mengakses banyak hal di dalam LMS ini. Dalam LMS My ITS Classroom ini, mahasiswa dapat mengakses keseluruhan agenda pembelajaran dalam satu semester perkuliahan. Mulai dari mengakses RPS, mengakses materi atau agenda setiap minggunya, mengunggah tugas kuliah berupa video, dokumen, atau arsip file tertentu. Mahasiswa juga dapat mengerjakan ujian tulis, mengecek nilai setiap tugas yang dikerjakan, serta membaca review atau feedback dari setiap tugas yang saya berikan. Saya secara rutin selalu menggunakan semua fitur LMS ini untuk menyampaikan materi, memberi tugas, pengumpulan tugas, atau memberi ulasan tugas dengan mahasiswa. Sehingga, misalnya, ada satu pertemuan di mana mahasiswa merasa kurang maksimal mendapatkan materi atau review tugasnya ketika tatap muka langsung yang sudah diselenggarakan, maka mahasiswa tersebut dapat mengakses materi, video referensi belajar atau ulasan tugasnya dalam My ITS Classroom ini. Bahkan, mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri sejak awal ketika mengikuti mata kuliah animasi dan game digital. Mahasiswa dapat belajar lebih awal mengenai apa saja yang akan dikerjakan selama satu semester ke depan. Karena LMS ini sudah saya persiapkan dari sebelum perkuliahan dan selalu saya update setiap kontennya menyesuaikan dengan perkembangan tema atau tren game digital setiap tahunnya. Buku pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah animasi dan game digital ini, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Justin Plowman berjudul 3D Game Design with Unreal Engine 4 and Blender. Lalu, buku yang ditulis oleh Saharuddin Jail berjudul The Secret of 3D Animation Movie Using iClone. Dan buku yang ditulis oleh Oliver Viller yang berjudul Learning Blender 3rd Edition. Berikut adalah ringkasan rekaman pelaksanaan perkuliahan di kelas animasi dan game digital dengan menggunakan metode tatap muka maya atau menggunakan Zoom. Teman-teman, kita gunakan Unreal Engine seperti yang sudah kita rancang selama kurang lebih 15 minggu terakhir. Dari awal teman-teman sudah dikenalkan dengan perangkat dan berbagai hal seputar penggunaan Unreal Engine. Nah, jadi dari penggunaan Unreal Engine ini diharapkan teman-teman dapat memanfaatkan resource ya, memanfaatkan software, memanfaatkan apapun gitu yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan
lisensi yang terbuka. Unreal ini kan seperti kalian tahu awalnya dulu dia lisensinya lisensi berbayar gitu ya. Nah, setelah dalam perjalanan Unreal berubah menjadi lisensi yang bebas. Dia bisa dikembangkan oleh siapa saja. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kompetensi. Nah, ini yang ketika teman-teman nanti sudah menyelesaikan mata kuliah ini terutama ya, setelah ini kalian pasti nanti akan berhubungan atau berkaitan dengan dunia industri. Nih, posisi lowongan yang bisa kalian cari nih di tempat magang. Nah, seperti itu posisinya. Mulai dari graphic designer, programmer, ya siapa tahu ya kan ternyata kalian hatinya ada di programmer. Silakan. Ada di game designer, boleh. Sound engineer, boleh, tidak ada masalah. Quality assurance, bisa jadi. Ini ada game tester. Siapa yang nggak suka main game? Cuman game tester ini juga harus punya apresiasi tinggi teman-teman. Tidak segampang, sini tak cobanya main. Oh enak gamenya, ya sudah selesai tinggal pulang. Dibayar. Enggak. Ya, harus bisa memberi masukan. Oh ini dibanding ini kurang. Ketika target kita seperti ini, nah grafik ini ternyata kurang. Ini kurang halus nih. Nah seperti itu ya. Marketing eksekutif, data analis ya, data penjualan pasar. Bagaimana memanfaatkan data yang ada hasil survei misal untuk melihat celah, oh ini kalau nanti diupdate seperti ini nih. Nah, ini kalau dijual posisinya begini nih, bergennya begini, harganya sekian aja biar tidak bagaimana kan gitu ya, pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Cuman yang menarik untuk kita amati. Coba lihat di bagian bawah, visual effect, VFX atau animator. Itu kenapa ada animator di situ? Ada yang tahu enggak kira-kira ceritanya itu gimana itu Pak ada animator? Ada yang bisa bercerita? Saya boleh izin menjawab, Pak. Silakan, silakan. Nah, jadi kan di graphic designer itu pertama sebelum animator itu kan ada 2D artist dengan 3D artist. Biasanya kalau di bidang di pembuatan game itu yang ngedesain karakter sama yang ngebuat animasinya itu biasanya berbeda, Pak. Karena juga beberapa dalam game itu jadi bisa satu model animasi tapi animasinya bisa ditransfer ke 3D artist gitu, Pak. Terus lagi di situ kan juga ada VFX, Pak, atau visual effect. Nah, itu sama kayak 3D hubungannya dengan animasi terhadap karakter, tapi VFX ini lebih kayak ke propertinya. Contohnya misalnya ada benda yang bisa meledak, entah itu bentuknya kotak atau lingkaran gitu. Jadi itu istilahnya VFX-nya bisa dipindahkan, cuman yang ngedesain bendanya itu tim yang berbeda. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Penjelasan yang cukup runut dan sepertinya memang Rahmat Rizky sudah banyak ini ya, sudah mulai banyak mencari-cari gitu ya. Apa nih bedanya di sini. Nah, kurang lebih memang seperti itu Rizky. Kurang lebih memang seperti itu. Cuman mungkin kalau saya ada versi yang lebih sederhana mungkin ya, kalau Rizky tadi panjang, kalau saya sebenarnya ini bikin sinematik. Ya kan? Bikin sinematik. Kalian juga pasti tahu ya, banyak game ya mungkin sekarang ya sejak perkembangan teknologi 3 dimensi ya terutama itu semakin mantap gitu ya, semakin canggih. Ada yang tahu sinematiknya Mortal Kombat enggak? Enggak tahu. Tahu ya. Nah, kamu Mortal Kombat berapa? 10, 11? Belum pernah main sih Pak, tapi udah pernah lihat gitu ya. Oke, pernah lihat ya. 11 gitu. Nah, gitu ya. Balas dendamnya Scorpio. Ya. Nah, sama seperti filmnya. Nah, tapi ini dalam bentuk game. Jadi memainkan satu karakter, nanti dia bertarung, setelah bertarung ada sinematik. Nah, dia akan bertarung dengan siapa? Dia harus melewati sinematiknya dulu. Nah, setelah bertarung ada sinematik lagi. Nah, jadi seperti bikin rangkaian panjang. Jadi si pemain tinggal merekam saja, screen record, selesai. Dia jadi
animator. Nah, yang mempersiapkan animatiknya ini loh, mempersiapkan animasinya ini loh. Nah, itu kan ada fungsi animator. Nah, gitu. Tapi bisa juga yang lebih sederhana lagi kalau berkaitan dengan 2D artist, animator ini adalah sprite sebenarnya, rangkaian gambar, ya kan? Karena 2D artist bisa jadi dia fokus ke ya artistiknya yang mana, tapi beda ya. Kadek Kiran nih kayaknya yang sangat familiar dengan dunia ilustrasi. Bener enggak? Merasa enggak ada perbedaan antara, nah ini, seberapa jauh perbedaan antara ilustrasi dengan animasi? Sangat berbeda atau masih mirip? Menurut saya agak jauh sih. Jauh kan ya. Nah, Ya. itulah kenapa dipisah. Ya, itulah kenapa dipisah. Jadi seperti Kadek, dia pasti akan memilih sebaiknya saya akan melamar tuh di artis. Nah, gitu dia langsung ngomongnya. Karena Kadek Kiran seorang ilustrator. Kelihatan passionnya ada di sana. Tapi Kiran punya naluri. Ya, selama ini punya naluri sih. Seingat saya ketika mengampu mata kuliah lampau itu ya. Itu sepertinya Kiran tuh sudah tahu bahwa kalau akan bikin gerakan A menjadi B akan membutuhkan celah gerakan A1, A2, A3 hingga dia jadi B, gitu kan? Nah, ini nalurinya sudah ada, tapi mungkin prakteknya, nah ini prakteknya mungkin yang perlu diasah. Bagaimana kesan atau kalian menggunakan uh, bantuan software Reolution ini untuk mengenerate karakter? Apakah rumit dalam arti mencapai tidak sederhana Pak, walaupun dia sederhana tapi ini tidak sederhana, ini lebih kompleks, atau kalian malah ini sangat membantu Pak? Nah, ini ada dua hal yang perlu saya konfirmasikan. Nah, silakan, mungkin yang bersangkutan langsung, gimana Kadek Kiran? Lumayan membantu sih, cuma masih ada beberapa yang perlu disesuaikan lagi. Contohnya. Misal kayak ada beberapa yang kayak rasanya nggak pas gitu. Oke, baik. Lainnya ada tambahan? Kalau saya, tapi mungkin agak detail sih Pak kalau penjelasan saya Pak. Oh, enggak apa-apa. Jadi kalau dari saya Pak, memang kalau software seperti ini kan sangat membantu, cuman yang sulit dari hal misalnya software-software yang sudah disediakan langsung itu kadang untuk kayak rigging setelah kita masukkan pakaian atau sepatu kan kadang nggak sesuai dengan struktur tulangnya gitu Pak. Nah, selain itu kadang juga ada mesh-nya yang harus dibaiki lagi dan sebagainya. Tapi oh ya, yang paling membantu memang Pak, apa tuh base dari bentuknya, terus ada pilihan warna kulit selama pakai aplikasi ini. Nah, terus memang setelah kita misalnya import wajah tuh Pak, ada fitur import wajah itu kan Pak. Nah, itu memang hasilnya bisa dibilang mirip, cuman memang harus ada penyesuaian lagi supaya lebih pas, terutama kayak struktur tulangnya, kan tulang wajah gitu Pak. Oke, baik. Artinya overall masih cukup membantu ya? Nah, sangat membantu Pak. Nah, dari awal sampai akhir artinya kekhawatiran saya yang Pak ini sederhana tapi sebenarnya tidak sederhana. Itu maksudnya adalah bisa jadi kalian merasa ini bukan karakter kalian. Jadi kalian benar-benar amat sangat tidak bisa mengendalikan apa yang ada di depan kalian. Walaupun dia canggih, tapi saya nggak pengen bikin seperti ini gitu loh. Bagaimana ya membuat seperti yang saya inginkan? Nah itu. Tapi kalau masih ada benang merah, masih ada, oh iya sebenarnya ya gini bisa sih. Nah kayak gitu mungkin lebih moderate lah ya, lebih tengah-tengah, ya kan? Nah, oke, ini seputar karakter. Tadi memang benar tadi. Nah, saya sepakat dengan Rahmat Rizky salah satunya tadi adalah rigging. Karena riggingnya memang ini digunakan untuk ya satu untuk semua, gitu kan? Jadi tidak bisa kita membuat rigging yang unik gitu. Tombol WASD atau tombol ini di unmute dulu, Rahmat Rizky. Masih ke mute. Iya. Nah, Halo. Cek. ya. Oh iya, sudah. Iya, saya pakai WASD, Pak. Oh, format standar ya.
Ya, sama Gimana sekali. kalau dengan ke arah sana? Nah, oke. Ini tanda petik 2 cenderung ya masih agak mirip lah ya, agak mirip. Ini kan memang agak kesulitan itu kemarin di bagian tekstur Ya, dari benar, Blender ke Unreal, Pak. benar. Nggak masalah, perlu waktu aja. Oke. Pernah menghitung jumlah polinya enggak? Kalau itu belum, Pak. Belum ya. Nah, coba nanti ketika di mode Unreal diperhatikan satu bangunan itu berapa poli. Berupa dia menggunakan berapa vertex gitu ya. Jadi ada perhitungan teknisnya, akhirnya kita bisa menyimpulkan nanti. Kan performa seperti ini pasti karena ada ya kontribusi dari jumlah polinya ya kan, nggak mungkin ini pasti awalnya semangatnya low poly gitu kan ya. Tapi ketika Iya. masuk, nah tiba-tiba ada improvisasi. Wah, ini kalau gini kurang nih. Nah, apalagi pepohonan. Tapi kalau pepohonan karena dia bawaan Unreal, ya semestinya tidak berat, semestinya karena dia bawaan. Ya kan? Tapi yang menyita itu kan ya termasuk karakter kalian ini sama asetnya. Jangan lupa Tirin ini kalau semakin detail itu, apalagi Ramadhani kayaknya tadi membuatnya jadi naik turunnya agak ekstrim ya, curam ya. Iya, Pak. Menyerupai bangunan aslinya. Nah, artinya dia membutuhkan effort. Jadi jalan dari titik A menuju ke titik B, di mana di situ melewati karya dari teman-temannya. Loh, Pak, kok tahu nanti ini kan sudah ada klaimnya. Ini punyanya Kiran, ini punyanya Sulaiha, ini punyanya Nisa, ini punyanya Alvino, dan punyanya Sofi, gitu kan ya. Kalau punyanya Rahmat Rizky, iya game itu sendiri, gitu kan. Kamu nggak usah ngelain-lain. Ya sudah, include. Nah, harusnya kamu merasa, superior harusnya. Tapi enggak selalu harus superior seperti itu kan. Nah, oke, teman-teman, cukup menarik bahasannya. Dari sini, nah sekitar 1 jam. Nah, sekitar 1 jam kita berdiskusi, kita mereview bareng nih, barusan nonton bareng. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kita dan evaluasi kita kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, kita akhiri. Demikian rekaman video pengajaran pada mata kuliah animasi dan game digital dari saya, Didit Prasetyo, dosen Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi 10 November Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.